Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengajak kami untuk sabar dengan penderitaan kami, untuk tekun dan terus berharap, terus merindu kepadamu, supaya Engkau sendiri memberikan pelajaran berharga dan bisa mungkin menyembuhkan, membebaskan orang-orang terbelenggu dengan dosa. Terima kasih ya Bapa atas karunia ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun lumpuh dan berharap akan sembuh kalau air Bethesda itu memuncrat kepada para pengemis-pengemis atau orang yang sakit di sekitar danau itu, ya, di sekitar kolam itu. Dan Yesus bertanya, 38 tahun, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang perlu juga kita disampaikan kepada kita. Karena sakit itu bukan hanya sakit fisik, bisa juga sakit mental health. Bisa juga karena sakit rohani. Orang gak peduli dengan hal-hal rohani. Orang tidak tergerak untuk datang kepada Tuhan karena dia butuh secara rohani. Dia kekeringan, dia kebosanan. Jadi ada lapisan-lapisan yang membuat kita semakin bisa menjauh dari Tuhan. 38 tahun. Bisa dibayangkan orang yang saya ingin 38 tahun ini sebagai sarana permenungan kita pada hari. Berapa tahun kita menderita, berapa tahun kita sakit. Kita sudah mengeluh, protes, marah, kecewa, sedih, bingung, susah. Apalagi kalau dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, ada orang lain, tidak semua orang bisa menolong. Seperti kata, tidak ada orang yang mengangkat aku ke sumur itu, ya, ke kolam itu, ya. Jadi ini suatu kelumpuhan, ya, kelumpuhan di mana orang tidak hanya lumpuh secara fisik, tapi tidak ada orang yang menolong, membantu dia. Jadi perasaan bergejolak, berkecamuk dalam dirinya, ada harapan besar, harapan yang bertahun-tahun dirindukan, dikembangkannya, ya. Dan mungkin Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya. Karena itu Yesus menawarkan diri, maukah engkau sembuh? Ya, jadi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena itu kita berharap, kita rindu, harapan tidak mengecewakan. Kata-kata yang sering muncul di dalam hidup kita. Harapan yang tidak mengecewakan seperti space non-confounded, ya, tahun lalu, ya, kita berharap. Dimana Tuhan bukan pasti, tetapi mau membebaskan kita dari segala macam belenggu sakit, ya. Dan sekali lagi kita lihat sakit kita itu apa? Sakit fisik, psikis, atau rohani. Jadi 3 sisi ini yang menjadi sumber sakit kita itu di mana? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa kita tahu sebetulnya Tuhan ada dalam hati, dalam lubuk hati kita yang ada 7 lapisan di lubuk hati kita. Tuhan ada di situ. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita harus masuk ke dalam kastil, ke dalam ruangan-ruangan yang paling dalam. Kita masuk ke dalam sel batin kita. Kita masuk ke dalam lubuk hati kita terdalam. Untuk berjuang, bergaul, untuk masuk ke dalam lapisan-lapisan yang terdalam. Ya, jadi itulah yang perlu kita renungkan, kita sadari, kita akui, kita terima. Kesadaran ini yang menurut saya penting. Tuhan hadir dalam diri kita. Dan kalau Tuhan tidak bisa, atau bukan tidak bisa, bukan Tuhan selalu bisa, tetapi maksud saya, kalau Tuhan tidak mengizinkan kesembuhan itu, pasti ada sesuatu pesan yang mau disampaikan. Ya. Kita tekun, kita tabah, tapi pesannya apa? Ya, pesannya itu tekun dan tabah, untuk mengharapkan hanya belas kasihan Tuhan. Ada seorang, bukan santa, tapi seorang yang
bertahun-tahun hanya tidur di tempat tidurnya, nggak bisa apa-apa. Dia hanya menerima tubuh Kristus setiap hari, tidak makan, tidak minum. Tapi ternyata hidup yang demikian itu membuat banyak orang datang kepadanya. Kesucian hatinya dimurnikan. Jadi seringkali kita penyakit-penyakit itu tidak segera disembuhkan supaya kita memurnikan. Ya, kemurnian hati, bukan aku. Dan mengharapkan hanya pada Tuhan. Pemurnian hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi kuncinya di sana. Seandainya tidak disembuhkan, kita hanya memurnikan. Pemurnian hanya Tuhan saja berkuasa atas hidup kita. Semoga kita mengerti dan memahami keselamatan ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.